Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat petang semuanya. Saya percaya bahwa perjalanan kita sejak Advent sampai saat ini ditandai dengan usaha memberi yang terbaik. Ketika Advent ada kegiatan pendalaman iman, bahannya itu soal pekerjaan. Saya percaya semua berusaha untuk memberi yang terbaik berkaitan dengan bahan itu. Kalau kurang puas masih bisa dilanjutkan sekurang-kurangnya secara pribadi. Bagaimana pekerjaan itu disikapi dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian kalau saya merenungkan proses persiapan malam hari ini, entah itu umat, entah itu pengurus, entah itu petugas, entah itu panitia, saya percaya semua juga berusaha untuk memberi yang terbaik. Semua yang terbaik yang kita lakukan sekurang-kurangnya terbaik menurut diri sendiri. Dan yang terbaik menurut diri sendiri itu akan kita sempurnakan, akan kita lengkapi dengan yang terbaik menurut Tuhan. Yang khas di Natal itu adalah ada kandang Natal. Kandang Natal ini berbicara mengenai inilah yang terbaik menurut Tuhan. Kalau tadi bagian awal itu mengenai yang terbaik sekurang-kurangnya menurut diri sendiri. Nah, malam hari ini fokus kita adalah yang terbaik menurut Tuhan. Dan kita berusaha untuk bersikap rendah hati supaya yang terbaik menurut Tuhan itu pada akhirnya itulah yang harus kita hidupi. Amin. Amin. Saya juga berusaha untuk seperti itu. Kita merenungkan mengenai kandang Natal. Nanti sampai di rumah, kalau di rumah ada kandang Natal boleh dilihat, direnungkan. Kalau nggak ada boleh saja melihat gambar kandang Natal. Kita renungkan baik-baik suasana kandang Natal, baik yang di dalam kandang Natal maupun yang di luar kandang Natal. Kandang Natal yang ada di depan ini sekurang-kurangnya bisa untuk membantu. Tapi yang menjadi fokus kita adalah kandang Natal ketika Yesus lahir dan kandang Natal di tempat di mana Yesus dilahirkan. Pertama, suasananya, sekitarnya pasti seperti yang tadi dalam lagu terungkap. Malam kudus, sunyi senyap. Inilah suasananya. Sunyi senyap. Namanya juga kandang. Beda dengan warung. Apalagi warung kopi. Beda. Kalau warung itu biasanya adanya di tempat yang ramai atau yang sepi? Hah? Ramai. Yang namanya warung kan cari konsumen pasti di tempat yang ramai. Saya kadang-kadang jalan-jalan ke sawah. Di sawah nggak ada warung, nggak ada. Tapi yang namanya kandang itu tempatnya sunyi, senyap. Meskipun sunyi, meskipun senyap, tetapi kudus, tidak menakutkan. Malam kudus, sunyi senyap. Sunyi senyap, tetapi nggak menakutkan, melainkan kudus. Itu yang menyebabkan gembala nggak takut ke sana. 3 orang Majus juga nggak takut ke sana. Itulah suasananya. Mengapa seperti itu? Karena meskipun kandang, meskipun sunyi, meskipun senyap, tetapi di sana ada Sang Juru Selamat. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika kandang itu di tempat yang sunyi dan senyap, yang tentu saja juga sekaligus gelap.
Tapi di sana tidak ada keluarga kudus, nggak ada Yesus, nggak ada Maria, nggak ada Yosef. Kalau itu tidak ada, maka menjadi menakutkan. Dan menjadi kudus, menjadi nggak menakutkan, menggembirakan. Karena di sana ada Sang Juru Selamat lengkap dengan orang tuanya. Ada ibunya dan ada bapaknya. Dan yang sama dari semuanya itu adalah mereka punya sikap rendah hati. Inilah yang terbaik menurut Allah, yang tercermin di dalam kandang Natal. Hening, lalu kemudian semuanya rendah hati, dan sikap itulah yang memungkinkan Sang Juru Selamat itu lahir. Kita bisa menggunakan permenungan tentang kandang Natal untuk merenungkan rumah kita. Sebagus-bagusnya rumah, tetapi kalau di dalamnya tidak atau jauh, apalagi bertolak belakang dengan sikap yang dihidupi oleh Yesus, Maria, dan Yosef, pasti suasananya menjadi berbeda. Kandang Natal itulah rumah kita, dan kita berusaha untuk menghidupi suasana rumah seperti yang juga dihidupi oleh Yesus, Maria, Yusuf. Jadi ketika kita melihat, ketika kita merenungkan kandang Natal, sebenarnya kita juga sedang merenungkan rumah kita. Apakah rumah kita itu memang kudus? Apakah rumah kita itu memang menyenangkan? Pertama-tama untuk anggotanya. Apakah rumah kita itu memang menjadi tempat di mana anggotanya merasa diselamatkan? Apakah rumah kita menjadi tempat lahirnya Sang Juru Selamat? Allah itu luar biasa. Oleh karena Sang Juru Selamat itu ternyata menjelma menjadi manusia. Manusia di kandang, tetapi ternyata manusia yang di kandang ini adalah Sang Juru Selamat. Rumah kita adanya manusia, dan sebenarnya aslinya manusia itu juga dipilih oleh Allah, dikuduskan, digunakan oleh Allah untuk menjadi Sang Juru Selamat. Jadi kelahiran Yesus itu sebenarnya menyegarkan kesadaran kita. Manusia yang tidak hebat nyatanya dikuduskan. Dikuduskan berarti dipilih oleh Allah, digunakan oleh Allah menjadi juru selamat. Nah, kalau kita merenungkan itu, harapannya adalah anggota keluarga semua mau menjadi juru selamat. Juru selamat bagi diri sendiri, juga juru selamat bagi yang lain. Dan yang diharapkan yang terbaik menurut Tuhan, semua harus punya sikap yang sama, rendah hati. Saya mau memberi PR kepada semuanya. Sekurang-kurangnya ketika kita kumpul di masa Natal ini, coba ngobrol tentang apa yang bisa kita timba dari kandang Natal, di mana di dalamnya ada Yesus, ada Yusuf, ada Maria. Apa yang bisa kita timba? Apa yang bisa kita contoh? Karena inilah yang terbaik menurut Allah. Lalu yang kedua, juga baik kalau di masa Natal ini, ketika kita mau tidur, kita merenungkan sejenak mengenai kandang Natal, dengan membayangkan, dengan menghayati itulah rumah kita. Kita renungkan isinya seperti apa. Harapannya adalah seperti yang ada di kandang Natal. Tuhan memberkati.